Ya. Sudah mulai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari Sistem Informasi Bilingual B. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan presentasi kami mengenai aplikasi CRM yaitu Dolibar. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Wiwit Widya. Selanjutnya ada Dita Ananda Widiarso, ada Rafif Nopieva, ada Umi Pertiwi, dan ada Satria Putra Alfa Alsdana. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada Sudah kelihatan belum? Sudah. Satria pertama. Oke. Ya, kami persilakan. Pengertian Dolibar. Dolibar adalah software open source atau free untuk perusahaan baik kecil maupun menengah. Yayasan atau Resource Planning (ERP) dan Customer Relationship Management (CRM). Tetapi juga fitur lain untuk kegiatan yang berbeda. Dolibar ini dapat menghindari dari masalah kehilangan data dan juga memudahkan untuk audit dari semua bisnis atau bisa juga disebut ERP. Selanjutnya. Baik, adapun keunggulan dari Dolibar yaitu yang pertama multi-platform, yang kedua multi-user dengan berbagai jenis perizinan sesuai tingkatan yang dipilih, yang ketiga user-friendly, yang keempat terdapat beberapa menu manager seperti back office menu dan user dan front office untuk external user, memiliki beberapa template, yang kelima bersifat modular, keenam bekerja pada PHP 5.0 atau versi di atasnya, dan yang terakhir bekerja pada MySQL 4.1 atau versi di atasnya, dan memiliki experimental support untuk PostgreSQL. Selanjutnya. Baiklah, untuk kelemahan Dolibar itu sendiri, yang pertama ada hanya memiliki satu currencies atau monocurrencies, dan yang kedua yaitu Dolibar ini hanya dapat memanage satu perusahaan atau mono company, dan yang selanjutnya ada tidak bersifat accounting, jadi hanya sebagai banking management, dan yang terakhir Dolibar ini tidak ada web player. Di sini ada modul utama. Yang pertama yaitu sales management, yang kedua forecast management, yang ketiga commercial proposal management, keempat customer relationship management, kelima produk dan service katalog, yang keenam stock management, ketujuh event management, ke-8 bank account management, ke-9 address book, ke-10 kalender, ke-11 foundation member management, ke-12 payment management, ke-13 donation management. Baiklah, selanjutnya akan langsung masuk ke bentuk dari aplikasi Dolibar. Jadi aplikasi Dolibar ini bisa diakses jika sudah diinstal dan dipasang di htdoc SAM. Untuk login, tampilan utamanya itu kira-kira seperti ini. Apabila sudah mengakses atau memilih fitur apa saja atau modul apa saja yang ingin dimasukkan. Untuk melihat ada modul apa saja itu bisa dilihat pada setup. Yang pertama itu modul utamanya yang ada yang namanya Human Resource Management, berguna untuk mengelola data user, baik itu user employee ataupun group management. Kemudian ada foundation member, terus ini untuk mengelola data cuti atau leave request. Ini expense, satu pengeluaran jika ada proyek di luar. Kemudian ada recruitment atau rekrutmen pegawai baru. Kemudian ada modul utama yang lainnya yaitu customer relationship management. Yang pertama itu adalah untuk mengatur third party. Third party ini adalah partner, kemudian proposal, commercial proposal management, kemudian ada sales order untuk penjualan,
lalu shipment atau pengiriman dan delivery, lalu kontrak atau subscription, dan ada intervention dan tiket. Tiket ini sendiri untuk jika ada masalah, jadi bisa merequest ke manajemennya sendiri. Kemudian ada vendor relationship management, yaitu hubungan dengan vendor, mulai dari pembelian, kemudian ada commercial proposal dan pengaturan harga, dan ada reception dan Incoterms. Kemudian ada financial modules yang digunakan untuk mengatur segala modul finansial atau keuangan, mulai dari invoice, pajak, gaji, pinjaman, donasi, bank, dan kas, pembayaran kredit, dan fungsi-fungsi finansial lainnya. Berikutnya ada product management, yaitu berguna untuk mengatur atau memanajemen produk, mulai dari produk itu sendiri, kemudian ada manajemen layanan, stok, lot produk, variasi produk, ini bill of material ini artinya harga dari material, kemudian manufacturing order. Kemudian ada project or collaborative work. Ini berguna untuk manajemen project-project yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Ada yang digunakan, yang pertama itu ada project or leads. Ini untuk memanajemen project itu sendiri maupun ketua dari project itu. Kemudian ini ada event atau agenda. Jadi untuk men-track event apa saja yang dilakukan untuk menjalankan project tersebut. Dan yang terakhir itu ada resource. Resource ini ya sumber daya yang digunakan atau yang kira-kira dibutuhkan untuk project nantinya. Dan sebenarnya masih banyak lagi modul tambahan, seperti ini untuk social network, bila perusahaannya itu langsung ingin menghubungkan dengan social network perusahaannya, dan PayPal untuk pembayaran, dan lain-lain. Namun, untuk utamanya itu ada yang seperti sudah disebutkan, yang saya sebutkan saja. Yang pertama ini ada yang member, seperti yang tadi, ini mulai dari new member, menambahkan member baru, mendraft member, terus validasi member, hingga ke memutuskan kontrak untuk member itu sendiri. Kemudian ada yang third party, seperti yang sudah disebutkan tadi itu, tentang hubungan dengan pihak lain yang dapat membantu proses di perusahaan itu sendiri. Jadi bisa menambahkan third party di sini atau menambahkan ada dia kontak address baru dan prospeknya seperti apa, customer-nya nanti seperti apa. Kemudian ini untuk produk, di laman produk ini ada terbagi seperti yang sudah terlihat sebelumnya, yaitu ada produk, list produknya, stoknya berapa, kemudian ada service, ini untuk menambahkan service baru, bisa diisi seperti ini atau layanan baru. Kemudian ada gudang atau warehouse, jadi produknya nanti bisa disimpan di sini dan kemudian untuk mencantumkan berapa banyak stoknya juga bisa dilakukan di sini. Stock at date. Kemudian ada shipment. Shipment ini artinya pengiriman. Jadi kalau misalkan kita merupakan perusahaan yang menjual barang bisa di luar kota, itu bisa menyimpan shipmentnya di sini. Kemudian project yang sudah disebutkan sebelumnya tadi di new lead atau project, jika ada project baru ini bisa dimasukkan ke sini, siapa pemimpinnya, siapa manajernya nanti juga bisa dimasukkan. Dan project ini bisa dilihat statistiknya, cuma di sini masih kosong karena belum ada dimasukkan data. Kemudian ada tasks and activities, ini tentang aktivitas atau tugas apa saja yang bisa dilakukan, yang perlu dilakukan. Dan yang terakhir itu adalah time spend. Time spend ini untuk melihat berapa banyak waktu yang dimakan untuk melakukan project tersebut atau melakukan aktivitas tersebut. Kemudian ada commerce area. Commerce area ini ya untuk area komersi. Jadi ada sales orders. Nah, untuk sales order ini artinya bila kita memasukkan order penjualan baru, nah bisa dimasukkan di sini, kemudian nanti akan divalidasi apakah dia sudah, ini untuk melihat apakah yang sudah dikirim atau dia batal atau yang lainnya. Kemudian ada billing. Nah, billing ini baru muncul apabila memang sudah ada yang dilakukan. Misalnya kita sudah melakukan sales order atau sudah melakukan pemesanan pada vendor, baru maka akan dia muncul di sini. Ini HRM atau Human Resource Management-nya, bentuknya seperti ini. Ini leave, ini artinya bila ada yang mau cuti, ini bisa datanya dimasukkan di sini.
balance of leave-nya seperti apa, bisa dilihat di sini nantinya. Expense report ini bila ada perjalanan di luar, jadi pengeluarannya berapa itu dilaporkan di sini. Kemudian ada recruitment. Recruitment ini rekrutmen pegawai baru, bisa ditulis di sini kerjanya apa, posisinya apa, dan ininya apa. Kemudian ada dokumen. Ini untuk mengelola dokumen-dokumen penting yang ada di perusahaan. Kemudian ini agenda. Agenda ini bisa digunakan juga untuk project tadi, bisa ditambahkan misalnya pada hari ini harus mengerjakan apa, targetnya seperti apa. Yang terakhir tiket. Nah, tiket ini yang sebelumnya sudah saya sebut, jika misalkan ada isu atau ada masalah dan membutuhkan campur tangan dari manajemen, bisa di-request melalui yang tiket ini. Di dashboard-nya sendiri bisa dilihat apa saja yang sudah dilakukan. Ini masih kosong karena memang kami belum memasukkan apapun. Kemudian untuk adminnya sendiri juga bisa ditambahkan data-data lainnya. Mungkin sekian untuk penjelasan Dolibar dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari hasil pemaparan kami mengenai aplikasi Dolibar. Semoga dapat bermanfaat. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.